ketua kelasnya enggak di kelas A ini? Anggita gantian yang jawab. Sebelumnya belum ada, Pak. Oh, belum ada juga ya. Oke, jadi nanti dibentuk grup WA saja ya. Mbak Anggita jadi sudah belum ada tadi ya ketua kelasnya ya wes Mbak Anggita jadi ketua kelasnya ya. Ketua kelas B ini nanti dibentuk grup WA-nya jadi supaya bisa berdiskusi dan mungkin saya memberi beberapa tugas. Nanti jika ada yang tidak jelas juga boleh bertanya di grup itu ya. Jadi nanti dibentuk kelompoknya sekalian. Saya kebetulan memberi 4 pertemuan ya. 4 pertemuan saja. Mungkin nanti ada 1 tugas atau 2 tugas. Nah, nanti dibuat aja kelompoknya untuk 1 kelompok itu 4 sampai 5 anak ya. Karena ini ada 60, berapa tadi? 63 ya? Mbak Anggita. Iya, Pak. 63 nanti dibagi 4 ya. Ada berapa kelompok itu? Agak banyak. Terus kelompoknya nanti urut absen saja ya. Jadi nomor 1 sampai 4, kelompok 1, nomor absen 5 sampai 9, kelompok 2 dan seterusnya begitu ya. Supaya nanti di penilaian juga lebih cepat gitu. Dan supaya Anda juga terbiasa ganti-ganti teman kelompok ya, biar saling mengenal, punya lebih banyak teman. Cukup jelas, Mbak Anggita? Jelas, Pak. Ya, nanti bikin grup, terus saya di invite juga boleh, atau enggak enaknya gimana? Terserah Anda ya. Silahkan nanti. Baik, ini saya share materinya. Apakah sudah bisa dilihat ini presentasi saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi saya akan memberikan materi ini, manajemen konstruksi ya, di pertemuan ke sesudah UTS ini, 1 sampai ke 4 nanti. Melanjutkan dari Pak Arief kemarin. Sebelumnya saya ingin diberi masukan dulu, Anda kemarin 1 semester ya sudah belajar manajemen konstruksi begitu, apa yang Anda pelajari ya kemarin ya. Mungkin siapa mau memberi masukan? Saya harapkan Anda aktif ya, langsung tanya atau memberi respon, kalau bisa tidak usah saya tunjuk namanya, itu akan lebih dinamis begitu ya. Jangan segan-segan, nyantai saja kita belajar yang nyaman, dan Mencon ini termasuk pelajaran yang mudah menurut saya ya, dan praktis begitu. Jadi mungkin Anda sudah punya pengalaman atau mungkin nanti kita bisa belajar sedikit aspek praktis ya yang nanti diterapkan di lapangan. Ya, silakan memberi masukan. Kemarin materi yang sudah Anda dapatkan, Anda belajar apa saja gitu ya dari materi Mencon itu. Silakan. Siapa mau memberi masukan? Hakan Malika, coba. Tes suara saya masuk nggak ya, Pak? Suara jelas, jelas. Baik, kalau sebelum UTS kemarin, seingat saya tentang jasa konstruksi begitu, Pak, penyelenggaraan jasa konstruksi begitu. Oke, gimana? Agak lebih, mungkin lebih komprehensif ya menjelaskannya. Apa yang materi apa sih manajemen konstruksi gitu ya? Ayo terus, Mas. Mungkin tentang ini, Pak, pengelolaan penyelenggaraan proyek begitu, Pak. Proses cara pembuatan pengelola proyek gitu, terus siapa saja yang terlibat, terus tujuannya seperti apa begitu, Pak. Oke.
proyek itu seperti apa sih? Apa yang disebut dengan proyek itu? Gantian mungkin ya, boleh. Fikri Firdaus, coba. Iya, Pak. Ya, proyek itu apa sih? Ya, apa yang disebut dengan proyek? Di unmute itu masih, Mut. Iya, Pak. Mungkin kalau proyek itu kayak sebuah project kayak gitu, Pak. Iya, Buat apa? untuk sebuah usaha gitu dari beberapa perorangan gitu untuk jadi buat suatu project atau suatu, kalau misalnya dari teknik sipil sendiri buat kayak suatu bangunan kayak gitu, project-project bangunan gitu yang nanti isinya ada manajemen konstruksi dan lain-lain gitu, Pak. Terus misalkan Anda mau membuat satu bangunan gedung gitu ya. Nah, itu terkait dengan manajemen konstruksi, kemarin Anda bilang prosesnya ya. Prosesnya seperti apa yang sudah dipelajari kemarin? Urutannya bagaimana? Oh, untuk prosesnya jadi mungkin dari pertama kalau survei gitu, Pak, jadi ada kayak perencanaan, terus abis itu nanti dia baru abis setelah perencanaan pengaplikasiannya gitu, Pak. Yang proyek itu muncul dari siapa sih? Awalnya itu dari siapa? Tadi kan ada pihak-pihak ya, Anda kemarin sudah belajar ada unsur-unsurnya. Nah, itu siapa yang pertama muncul itu dari siapa proyek itu? Dari klien atau dari owner gitu, Pak? Oke, dari owner. Terus biasanya owner terus minta tolong siapa itu kalau mau bikin gedung atau jembatan? Biasanya minta ke itu dulu sih, Pak, apa namanya, konsultan gitu, Pak. Konsultan, oke. Iya. Bedanya Terus konsultan dengan kontraktor itu bagaimana? Kalau konsultan itu nanti dia yang kalau misalnya nanti ada perencanaan, ada yang jadi dia ngecek kayak gitu. Jadi dia baru merencanakan dari pengecekannya itu. Kalau misalnya kontraktor itu hasil dari perencanaannya itu dievakuasi di lapangan gitu, Pak. Dievakuasi? Dilaksanakan secara sesuai dengan perencanaannya itu, Pak. Dilaksanakan, oke ya. Oke, jadi ya ini sambil belajar pengertian, kemudian konsep-konsep gitu ya. Ada definisi gitu, itu diusahakan terminologi begitu ya. Itu diusahakan Anda menguasai ya, supaya bisa paham dengan lebih baik tentang apa itu manajemen konstruksi gitu. Jadi tadi sudah ada namanya unsur-unsur proyek, ada owner gitu kan. Owners itu yang memulai atau menginisiasi suatu proyek ya. Perlu bangunan gedung, itu kan dari owners ya, ownernya yang perlu gitu. Perlu jembatan, itu namanya dari owners ya, ownernya yang menginginkan ini di titik ini perlu dibangun jembatan ini, atau perbaikan jembatan, ini jembatannya sudah rusak, diganti yang baru. Nah, itu ada namanya owners. Kemudian owners tadi minta bantuan kepada konsultan ya. Konsultan itu ada dua, konsultan perencana dan konsultan pengawas ya. Jadi pertama yang bekerja adalah konsultan perencana, itu yang membuat desain, gitu. Membuat gambar, gitu, membuat spesifikasinya, gitu kan. Nah, nanti setelah gambar dan spesifikasi jadi ini, kemudian dilelangkan ya, ditenderkan gitu. Itu kemarin sudah Anda pelajari toh mestinya di UTS ya, sudah belajar tentang apa itu pengadaan. Nah, itu terminologi, istilahnya ada pengadaan, ada tender, ada lelang ya, atau lelang itu hal yang sama ya. Hanya di proyek pemerintah di Indonesia istilahnya pengadaan gitu kan. Tapi juga menggunakan istilah pelelangan. Di
ini umum, di bidang usaha yang umum itu tender gitu kan. Nah, ini hal yang sama, itu seharusnya Anda sudah menguasai konsep-konsep itu. Oh, dilelangkan. Setelah dilelangkan nanti ditentukan kan yang menang siapa kontraktornya. Kontraktor X misalkan ya. Nah, kontraktor ini tugasnya melaksanakan gitu kan. Mengeksekusi, tadi evakuasi ya. Nah, itu. Jadi harus tahu istilah-istilah yang digunakan. Mengeksekusi ya, execution atau melaksanakan. Bukan mengevakuasi ya. Kalau evakuasi itu untuk kondisi darurat, untuk penyelamatan ya. Nah, dieksekusi. Bagaimana kontraktor melaksanakan berdasarkan dokumen tadi ya, ada gambar perencanaan, ada spesifikasinya gitu. Nah, kemudian konsultan pengawas itu tugasnya mengawasi ya kontraktor ini supaya bekerja sesuai dengan desain gitu. Karena bisa kontraktor sengaja berbuat salah atau lengah ya. Nah, ini konsultan berfungsi untuk mencegah terjadinya kerjaan yang tidak sesuai dengan desain. Nah, nanti manajemen konstruksi adalah manajemen ya, pengelolaan. Adalah mengelola bagaimana supaya kegiatan konstruksi ini atau pembangunan berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuannya. Tujuan proyek itu apa? Ya, paling mudah triple constraint itu ya, biaya mutu waktu. Jadi proyek itu tercapai tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai tepat biaya mutu waktu dengan manajemen ini, dengan pengelolaan. Apa itu manajemen? Intinya manajemen adalah PDCA ya, Plan Do Check Actions gitu. Bagaimana kita harus bisa membuat plan, rencana, kemudian nanti kita kerjakan sesuai rencana ya, do. Kemudian kalau kita sudah mengerjakan, itu harus kita cek ya, apakah what we do itu is in line with what we plan, gitu kan? Apakah sesuai dengan yang kita rencanakan? Jika tidak, maka ada actions gitu. Action. Nah, sehingga di manajemen konstruksi ini terutama kalau sebelum UTS mungkin lebih banyak ke penyelenggaraannya ya, mengenal kontrak, kemudian delivery sistemnya, cara menyelenggarakan, unsur-unsur proyek begitu. Nah, sesudah UTS ini Anda akan belajar lebih banyak ke aspek plan ya, membuat rencana kerjanya. Membuat rencana kerja, yaitu rencana biaya mutu waktu ya, bagaimana membuat RAP, membuat schedule, membuat rencana mutu begitu. Nah, sehingga di sini Anda sebenarnya tahu ya, karena tadi manajemen itu PDCA ya, ada plan, do, check. Nah, ini Anda hanya belajar di aspek plan itu. Aspek do-nya ya relatif tidak ada ya, karena do itu di konstruksi ya perlu praktek di lapangan. Nah, ini baru Anda kerjakan besok. Cek itu juga banyak aspek yang bisa dipelajari juga sebetulnya ya, atau istilahnya monitoring and control ya. Jadi sekarang atau besok ini Anda belajar bagaimana membuat RAP, itu kan plan ya, rencana anggaran. Nah, tapi ada juga sebetulnya teorinya bagaimana mengendalikan biaya. Nah, ini aspek plan to check ya. Check itu atau monitoring controlling tidak diberikan di materi S1 ini. Jadi itu untuk materi S2. Jadi ini sebagai catatan aja, artinya Anda ingin menguasai manajemen konstruksi, ya masih banyak ilmu yang perlu dipelajari ya. Tapi paling tidak dari basic ini Anda sudah mempunyai wawasan, kemudian nanti bisa belajar mandiri atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, jadi kita akan belajar membuat rencana biaya mutu waktu. Nah, salah satu aspek juga ada, kita akan
Untuk pertemuan yang pertama ini kita belajar tentang metode pelaksanaan ya. Nah, metode pelaksanaan. Itu kira-kira untuk apa ya? Atau apa yang disebut metode pelaksanaan? Saya sambil diskusi, mudah-mudahan Anda nyaman aja ya, santai aja, karena supaya interaktif, tapi apa ya, saya juga jadi lebih mudah untuk menjelaskan ke Anda gitu. Jadi jika ada seperti tadi, bagus ya yang sebelumnya. Anda sampaikan apa aja, nggak masalah. Salah jawaban atau salah terminologi, tapi dari situ saya jadi bisa menjelaskan yang lebih apa ya, sesuai dengan apa yang sebentar ini Anda pahami ya, karena mengajar mahasiswa tentu beda dengan memberi pelatihan misalkan ke para ahli konstruksi ya, yang mereka sudah berpengalaman. Sehingga dengan tanya jawab ini mudah-mudahan lebih efektif untuk pembelajaran, karena Anda hanya perlu diberi pemahaman di poin-poin tertentu ya, dan selanjutnya Anda bisa belajar mandiri akan lebih efektif ya, karena di sini saya yakin Anda pintar-pintar semua ini ya, masuk DKM masih pintar-pintar. Hanya perlu diberi sedikit pengantar saja, nanti bisa belajar mandiri. Oke, Felicitas ya. Yang jawab on cam juga ya, biar ini teman-temannya terus pada semangat lagi. Felicitas, coba menurut Anda metode pelaksanaan itu belajar apa ya? Apa itu metode pelaksanaan? Felicitas Cidandra ya? Mana ini? Iya, Pak. Ya, benar, Pak. Bagaimana, Pak? Metode pelaksanaan konstruksi itu menurut Anda ini akan belajar tentang apa ya? Apa itu metode pelaksanaan konstruksi? Dan kaitannya dengan tadi perencanaan biaya mutu waktu, ini gunanya atau kaitannya seperti apa kira-kira? Mungkin kalau menurut saya metode pelaksanaan konstruksi ini untuk mengetahui kita melaksanakan konstruksinya itu berjalannya seperti apa gitu, Pak. Nah, yang terbayang di Anda contoh metode misalkan apa? Misalkan metode untuk pasang fondasi ya gitu. Itu seperti apa yang disebut metode? Metode atau bagaimana metode pasang fondasi batu kali? Kalau Anda mau menceritakan itu gimana metodenya? Metode saya kurang paham, Pak. Atau gini, apa yang bisa Anda jelaskan pekerjaan konstruksi apa yang bisa Anda jelaskan, Pak? Contoh cara mengerjakan apa? Pasang bata mungkin, atau ngecor beton, atau pekerjaan penulangan ya. Dan yang sementara ini sudah Anda bayangkan, Anda tahu gitu, bisa diceritakan cara mengerjakannya bagaimana? Cara-caranya gitu, Pak, maksudnya. Iya, iya. Mungkin kalau saya itu contohnya metode pemasangan dinding bata gitu ya, Pak. Iya. Ini jadi dijelasin caranya, Pak. Iya, caranya. Menurut Anda, ini Anda ketahui atau Anda bayangkan ya, kalau belum pernah orang masang bata itu gimana cara? Setahu saya itu yang pertama kita mungkin menghitung material-material yang dibutuhkan, Pak. Oke. Terus setelah itu menentukan juga apa ya, volume pekerjaannya gitu, Pak. Kayak orang-orang yang dibutuhkan tuh berapa pekerjanya gitu, Pak. Itu kan persiapan sebenarnya. Kalau Iya. metodenya gimana? Misalkan Anda nanti KKN, terus di orang kampung itu, wah ini Mbak Felicitas dari teknik sipil ya, mereka mau bikin dinding gitu ya, mau pasang pagar, misalkan mau bikin
pagar. Terus ditanya mereka, Mbak dari teknik sipil, caranya gimana nih Mbak mau masang bata gitu ya? Nah itu gimana? Anda menjawabnya bagaimana? Mungkin itu Pak, dibuat batanya, saya ingatnya batanya direndam dulu Pak, Oh, biar gelembung udaranya itu hilang. Ya. Terus setelah itu kemudian tuh dipasang jalur untuk pasang batanya itu Pak. Biasanya kan dipakai benang itu Pak. Ya. Setelah itu tuh mungkin dibikin semen Pak, semennya. Kemudian Terus biar lurus gimana? dioperasikan. Biar dindingnya rata, nanti dindingnya biar tidak miring-miring gitu. Iya, tadi kan mungkin acuannya bikin benang itu Pak, dibuat pakai benang itu. Ya. Oke, jadi dari diskusi ini tadi yang pertama dijawabkan, pertama menghitung volume, kemudian apa lagi tadi ya, menghitung batanya dan sebagainya. Ya itu juga bagian dari persiapan dalam pekerjaan batu bata ya. Jadi bisa Anda lihat di sini nanti terkait dengan pengadaan materialnya gitu. Kemudian tadi Mbak Felicitas juga menjawab nanti masangnya dikasih benang dulu gitu untuk panduan supaya nanti masangnya lurus gitu ya, dipasang satu baris, kemudian nanti benangnya dinaikkan lagi untuk ajukan lapis kedua dan seterusnya. Kemudian masangnya itu maksimum 1 meter dalam 1 hari itu misalkan, karena kalau terus dipasang sehari sampai 2 meter, apalagi ada yang pernah sampai 3 meter ya, akibatnya miring-miring ya, karena belum kuat, akhirnya kena angin, goyang sedikit, itu miring. Nah, akhirnya jadi tidak sempurna kan, dindingnya jadi tidak rata misalkan. Nah, jadi kurang lebih itu ya, kita mau belajar metode pelaksanaan, kita akan belajar tahu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Bagaimana memasang bata. Memasang bata urut-urutannya begini. Nanti terkait dengan persiapan sumber dayanya tadi, hitung berarti saya harus beli bata berapa buah gitu kan, semennya berapa, pasirnya berapa, ya itu juga bagian dari metode pelaksanaan ya, karena jangan sampai batanya kurang akhirnya ya tidak bisa dikerjakan kan, tidak selesai ya pekerjaan. Oke, jadi itu untuk sedikit pengantar ya. Ini kita lihat ke materinya. Ini sudah bisa terlihat ya materi presentasi saya, PowerPoint-nya. Bisa terlihat? Terlihat. Nanti kalau tidak bergerak atau tiba-tiba hilang, saya diberitahu ya. Jadi ini proses tadi sudah kita lihat, intinya proses itu dari satu kebutuhan owner, kemudian prosesnya seperti ini. Kalau proyek besar Anda mau membangun airport atau bikin mall gitu ya, mungkin ada FS-nya gitu, feasibility study. Tapi kalau proyek-proyek kecil atau proyek-proyek pada umumnya ya biasanya langsung ke engineering and design. Jadi membuat gambar tekniknya gitu, membuat gambar-gambar konstruksinya, SKS-nya ya, spesifikasinya. Kemudian ditenderkan, kemudian dikerjakan ya konstruksi. Kemudian nanti digunakan dan siklusnya itu satu bangunan. Ada yang pada akhirnya dibongkar ya. Anda bikin gedung sekarang di Jogja mungkin 15 lantai itu sudah tinggi ya. Tapi 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi mungkin sudah tidak sesuai ya dengan zamannya, jadi harus dibongkar. Mungkin akan dibangun 100 lantai ya besok di 100 tahun lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, batasan dalam proyek konstruksi atau ini biasanya disebut dengan
paling tidak 3 ini ya Anda harus selalu pegang nanti jika Anda mengerjakan suatu proyek adalah Anda tahu bahwa tujuannya proyek ini harus selesai tepat biaya, mutu, dan waktu ya. Biaya terkait dengan ya rupiah gitu ya. Waktu adalah durasinya ya, berapa tahun ini proyek ini selesai. Jangan sampai Anda nggak ngerti mengelola waktu ya. Nanti proyeknya harusnya 1 tahun, 2 tahun belum selesai ya. Nah, tentu banyak masalah. Kemudian mutu adalah terkait dengan spesifikasi ya. Jadi Anda kalau di teknik sipil ya seperti terutama mutu terkait dengan kekuatan material ya, itu sangat penting. Anda harus tahu beton, ukuran mutunya apa sih? Jadi jangan asal ngecor gitu ya. Tapi harus tahu ini beton untuk apa. Kolom ukuran 50 cm kali 50 cm misalkan, wah ini lumayan gitu ya. Ini tentu mutunya harus memenuhi syarat teknis ini. FC berapa? Bagaimana mencapai FC itu? Bagaimana memastikan FC itu tercapai gitu ya. Itu mutu. Nah, urutan proses ini jadi biasanya RKS, GED kemarin sudah dibahas, mungkin mengulas rencana membuat spesifikasi, membuat gambar kita ingin mendesain GED, kemudian ini digunakan untuk pelelangan, terus nanti kontraktor yang menang akan menyusun penawaran ya, RAP, schedule begitu. Nah, seharusnya sebelum menyusun RAP atau schedule itu menyusun metode pelaksanaan dulu. Jadi harus dipikirkan dulu. Ini saya mau bikin apartemen gitu misalnya nih, 15 lantai. Tentu Anda tidak menggunakan beton molen ya. Apalagi hanya menggunakan cangkul, tentu harus dipikirkan ini metodenya gimana. Saya mau pakai ready mix, nanti pakai concrete pump, atau pakai tower gitu kan. Jadi itu harus di brainstorming dulu. Saya nanti akan pakai tower crane di sini, terus nanti pengecoran pakai ready mix. Nah, sehingga nanti Anda bisa menyusun RAP-nya ya. Oh, saya harus sewa tower crane, kemudian semua biayanya dihitung. Anda juga setelah itu baru bisa menghitung schedule-nya ya. Kira-kira berapa lama ini saya bikin galian, floor fondasi, dan seterusnya. Ya, jadi bisa Anda lihat di sini metode pelaksanaan itu kegiatan paling awal ya seharusnya ya dalam membuat planning. Nah, apa itu metode? Tadi sudah cara untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Apa itu tujuan yang dikehendaki? Ini tadi ya, biaya mutu waktu gitu. Jadi Anda harus pertama brainstorming ya. Kegiatan planning itu memang apa ya, dinamis gitu ya. Jadi loncat sana loncat sini balik lagi gitu ya. Artinya pertama Anda brainstorming metode gitu. Ini metodenya nanti kan seperti ini tadi ya, pakai tower crane, pakai ini gitu. Kemudian nanti dihitung RAP-nya sekian. Nah, gimana RAP-nya? Wah, ini terlalu tinggi, maka harus cari lagi metode apa yang lebih efisien gitu ya. Dicari inovasi-inovasi. Atau waktunya jadi terlalu lama, maka harus dicari cara lain yang lebih cepat. Nah, ini bisa seperti itu ya prosesnya. Metode yang tepat, praktis, cepat, teman diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi perencanaan metode ini sangat penting yang merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proyek. Dalam hasil pembahasan, brainstorming, diskusi, revisi, dan sebagainya. Oke, nanti ini dibaca sendiri aja ya, karena ini saya lihat slide-nya banyak sekali, jadi saya ke poin-poin yang penting saja. Yang lainnya Anda baca sendiri ya, dipelajari sendiri. Nah, di sini jadi metode ini menjadi dasar menghitung RAB.
menjadi dasar menghitung jadwal. Kemudian data yang diperlukan untuk menyusun metode gambar tender ya tadi, karena ini proses metode pelaksanaan ini yang kita bahas di sini oleh kontraktor ya. Maka kontraktor tentu baru menyusun metode tadi setelah mengambil dokumen tender ya. Ada gambar dan spek, dibaca gitu, dilihat gambarnya, pelajari, oke, saya mau bikin apartemen, ada basementnya, nah maka nanti baru kita pikirkan gimana nih metodenya, gimana gali tanah basement, bagaimana metode pengocorannya. Nah, kemudian kita lihat beberapa pekerjaan ya, pekerjaan persiapan. Apa itu pekerjaan persiapan? Yang pertama pematokan dan pengukuran. Jadi pengukuran ini seperti dilihat di sini, ini pakai alat, sudah ada alat-alatnya ya, yang alat-alat pengukuran yang sudah lebih canggih gitu, ada elektronik, ada yang mekanis ya. Ini di sini ada dengan laser, itu membuat garis ya, di mana hal seperti ini diperlukan untuk pedoman kerja ya dari tahap paling awal. Jadi ditentukan pengukuran ini adalah untuk menentukan asas bangunan. Kedudukannya harus kuat, tidak mudah goyah. Jadi nanti patok-patok pengukuran atau biasanya disebut boplang ya. Anda mungkin sudah mengenal ya, ada namanya boplang dari papan kayu dipasang di patok gitu ya. Nah ini nanti untuk referensi kerja dari Anda memulai pekerjaan galian, pasang fondasi, pasang dinding, pasang ya biasanya saya pasang dinding ya, nanti keramik sudah pakai pengukuran baru lagi di dalam bangunan ya, karena sudah ini sudah tutup dindingnya. Nah, tapi ini sangat penting ya dari awal, karena nanti kalau dindingnya tidak lurus, maka nanti yang kelihatan ya di keramiknya, di plafon, itu nanti garis nat-nat keramik itu akan tidak rata ya. Jadi biasanya pematokan, pengukuran, atau biasanya ada juga yang menyebut survei. Nah, pekerjaan berikutnya adalah pembersihan lahan. Ini adalah membersihkan proyek dari bangunan existing, sampah, dan sisa tumbuhan. Jadi, misalkan dari yang sederhana, Anda akan membangun rumah tinggal ya, punya tanah 100 meter persegi misalkan. Nah, biasanya pekerjaan pertama tentu pembersihan ya. Mungkin ada rumput-rumput, ada sampah, ini harus di stripping, dibuang, gitu. Ada pohon harus ditebang. Tapi di skala yang besar ini ya pekerjaan yang cukup besar juga ya. Saya pernah ikut mereview, itu mengevaluasi di pekerjaan bandara misalkan ya. Itu ada berapa hektar ya. Anda bayangkan seperti ya misalkan itu luasnya segitu ya. Dulu di situ ada kebun, ada sawahnya, ada kebun, ada pohon kelapa, ada rumah penduduk ya. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, pembersihannya berarti termasuk ya dari bersihin rumput, potong pohon, bongkar rumah ya. Bisa besar juga kan nilainya ya. Jadi artinya adalah ini tergantung lapangan ya, sehingga untuk merencanakan ini ya perlu survei ya. Proses ke lapangan, dilihat kondisinya, apa saja yang harus dibersihkan. Nah, sehingga nanti Anda bisa tentukan metodenya. Oh, saya cukup nyuruh Pak tukang 10 orang aja bawa alat-alat arit, cangkul, begitu ya. Mungkin. Atau melihat kondisi lapangan, wah ini saya perlu ekskavator. Gitu. Atau bahkan perlu, ada di situ ada beton-beton, ya perlu pemecah beton. Nah, berikutnya di sini site plan ya. Site plan. Di sini
misalkan Anda akan membangun satu gedung seperti ini ya. Site plan itu adalah rencana lapangan ya. Jadi merencanakan kondisi lapangan, misalkan Anda akan membangun ini, maka bagaimana nanti kondisinya, gerbangnya di mana, pintu masuknya, pos jaga, kemudian tower crane, ya. Jangan asal naruh tower crane ya, nanti ditaruh di tengah bangunan, wah susah bongkarnya ya. Jadi jangan besar, jadi taruh di mana, di posisi yang bisa menjangkau semua titik yang diperlukan, gitu kan. Kemudian mana menaruh material dan sebagainya. Itu diperlukan ya. Jadi jangan sampai tanpa rencana. Misalkan saya pernah melihat di situ ada tumpukan besi beton ya, besi-besi panjang itu. Kemudian tiba-tiba datang truk membawa batu kali, batunya besar-besar, dibongkar di pinggirnya ya. Tapi apa yang terjadi? Batu itu menggelinding begitu ya, sehingga banyak menimbun tumpukan besi beton tadi. Nah, akhirnya besi beton itu bengkok-bengkok dan sebagainya ya. Nah, ini kan tidak perlu terjadi ya. Jika diatur, oh besinya taruh di sana, batunya di sini yang jauh ya. Jika lahannya mepet, ya oke lah, yang dekat dengan besi mungkin pasirnya ya, sehingga kalau menimbun besi tidak merusak besi gitu. Nah, ini site plan ya. Sehingga nanti Anda sudah pada kerja praktek belum ini ya? Sudah pernah mengunjungi lapangan belum? Jadi kalau di kerja praktek nanti Anda jadi bisa familiar, bisa tahu ya, oh aku kepengen lihat, mengamati set plan-nya lah gitu ya. Kalau perlu di sketch gitu. Nah itu nanti jadi laporan kerja prakteknya ya, supaya laporannya bagus gitu. Jangan sampai kerja praktek masuk ke lapangan, nggak tahu apa yang diamati ya. Cuma jalan-jalan aja, oh ramai banget ya sini. Atau cuma selfie-selfie aja ya, baru selfie nih. Nah, sayang ya, nanti banyak pengetahuan yang bisa diperoleh dari kerja praktek. Nanti mungkin dari set plan, nanti dicatat aja ya, besok mau kerja praktek, set plan-nya seperti apa. Ada sketch bangunannya, denahnya seperti ini, ada tower crane di sini, ada paja gitu ya, direksi kitnya di sini, gudang di sini, gitu. Ada alat-alat potong besi di sini. Nah, itu nanti Anda pelajari kenapa mereka naruh di situ, di sini. Apakah itu sudah bagus atau Anda punya ide ya, oh itu seharusnya naruhnya dipindah di sini supaya produktif gitu ya, efisien. Karena kalau naruhnya jauh, padahal nanti banyak handling ya, handling itu mengangkut barang-barang ya. Semakin jauh kan semakin lama ya. Padahal semua itu fungsi waktu, fungsi biaya gitu kan. Jadi diusahakan kegiatan itu sedekat mungkin ya supaya efisien. Apakah bisa diikuti apa yang saya sampaikan ini? Jika ada hal yang tidak jelas juga jangan segan-segan ditanyakan aja ya, langsung aja, nggak masalah. Deva Setia, gimana? Bisa ngikuti nggak apa yang saya sampaikan? Ya, bisa Pak. Ya, ada pertanyaan atau diskusi barangkali? Sementara belum ada Pak. Belum, oke. Yang lainnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Langsung, santai aja ya, bebas saja. Baik, kita lanjutkan dulu. Di
di sini ada fasilitas sementara ya. Mungkin ini yang sudah sering Anda lihat ya. Kalau ada proyek biasanya ada pagar keliling gitu ya. Nah, ini diberi pagarnya yang proper itu ya, yang memenuhi syarat lah. Jangan sampai pagarnya menggunakan seng yang lubang-lubang, masangnya nggak rapi ya. Semua orang bisa masuk nanti ya. Apalagi kalau anak-anak ada mainan, blodos saja ya. Nah, ini jadi tujuan di pagar ini ada tujuannya ya tentunya ya untuk keselamatan. Makanya biasanya di sini juga sekaligus diberi banner gitu ya. Hati-hati, utamakan keselamatan saja. Proyek adalah area yang berbahaya ya. Tidak semua diperbolehkan masuk. Ya, kemudian nanti di dalamnya tadi ruang K3. Ini contoh kantor proyek dari yang sederhana sampai yang lebih baik ya. Di proyek yang 500 juta gitu ya, pembangunan SD di satu desa misalkan. Ya sekecil apapun idealnya sih tetap ada tempat kerja ya. Mungkin tempat kerjanya sederhana. Untuk proyek yang besar ya kalau sederhana malu. Yang saya pernah di satu proyek nilainya mungkin sekitar 30 miliar. Tapi ruang kerjanya seperti ini ya, sempit gitu. Jadi ya prihatin gitu. Terus kita ingatkan ke kontraktor konsultannya, Mbak, dibikin lagi yang cukup ya. Proyek segede ini kita kan perlu banyak koordinasi dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau bisa ya yang layak. Kalau perlu ada AC-nya, terang. Apalagi kadang-kadang menerima kunjungan. Ini seperti ini ada kunjungan mahasiswa. Itu supaya bisa dilayani dengan baik ya. Ini contoh di proyek yang besar. Ya, di sini ada ruang kerja untuk drafter, itu bisa sampai 10 orang drafter ya. Saya lupa waktu itu masih pakai manual atau pakai komputer ya, tapi sekarang semakin banyak menggunakan software ya. Mungkin ya, tapi saya kira kebutuhan tetap banyak ya, drafternya tetap banyak meskipun menggunakan software, karena untuk proyek besar memang kebutuhan gambar ini sangat banyak ya, bisa ribuan ya detail-detail yang harus dibuat. Nah, kemudian sarana prasarana ya, perlu listrik dan air, ini perlu diperhitungkan. Untuk AC di ruang kerja tadi, peralatan ya, ada lift, menggunakan listrik, mesin potong, air bender ya, untuk pemotong besi itu, pompa air, ini menggunakan listrik yang cukup besar. Sumbernya dari PLN atau genset ya. Jika Anda dapat proyek yang di pelosok ya, tidak ada jaringan PLN ya, terpaksa harus menggunakan genset. Dan sumur, pump untuk air ya, karena air diperlukan ini untuk toilet, gitu, base camp staff untuk masak. Ini persiapan selain untuk pecah beton itu sendiri ya, jika perlu mencampur beton ini perlu air yang cukup. Berikutnya mobilisasi peralatan, jadi termasuk ini ya di tahap persiapan itu ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Mobilisasi ada yang offset, onset. Offset ini perencanaan mobilisasi bagi alat dan material dari luar set menuju area set. Ini juga penting ya, sudah Anda pertimbangkan ketika Anda mengerjakan suatu proyek. Ada yang pernah
Bapak itu mendengar atau melihat beritanya ya. Kalau nggak salah itu alat konkret pump ya, alat konkret pump yang dikirim dari lokasi mau dibawa ke tempat proyek ya dari batching plant. Pernah lihat belum alat konkret pump itu ya? Itu kan harus di-deliver ya dari mana itu istilahnya bengkel atau dari gudangnya sana ya ke lokasi proyek. Bisa lewat jalan raya gitu. Nah ini kejadian di mana waktu itu di Jakarta juga kalau nggak salahnya. Boomnya itu nyantol jembatan penyeberangan ya, sehingga jembatannya itu ambruk. Nah ini ternyata tadi kalau proyek harus survei dulu ya, ini sewa di mana, ngirimnya lewat mana, kira-kira aman enggak, ya, nanti jangan sampai tadi nabrak-nabrak konstruksi lain ya, infrastruktur lain. Itu juga perlu direncanakan. Anda merancang tempat-tempat bengkel-bengkel kerja, tempat penimbunan material ya, termasuk akses kendaraan yang ada ya. Nanti kalau ngirim besi beton harus sudah diperhitungkan, ini ngirimnya pakai trailer misalkan ya, truk yang gede itu. Nah, maka harus diberi akses yang cukup ya. Jangan sampai trailernya bisa parkir di jalan, nggak bisa masuk. Wah, Anda bayangkan, mau menurunkan besi sekian ton ya, itu banyaknya gimana caranya. Ya, jadi harus dirancang. Kalau perlu pentahapan ya, oh ini lokasinya sempit, sulit, ya harus dipikirkan metodenya itu. Berarti dibangun separuh di sini atau 3/4 ya, sehingga ada jalan plus 1/3 area ini bisa untuk akses dulu, terutama di pengiriman besi beton. Jadi besi beton kalau perlu kirim semua kebutuhan untuk 5 lantai gitu misalkan. Setelah itu baru bisa dikerjakan full ya kegiatan. Nah, ini metode pelaksanaan. Oke, kemudian di pekerjaan tanah misalkan. Pekerjaan tanah untuk memindahkan tanah atau badan dari lokasi ke lokasi lain sampai lokasi dan instalasi. Pembelian alat berat menjadi kunci untuk pekerjaan tanah. Ya, pekerjaan tanah kan ada yang, ya semua pekerjaan ya, itu Anda perlu tahu karakternya ya. Intinya karakter itu bisa disebut sederhana, kompleks, besar, kecil gitu ya. Pekerjaan tanah juga begitu. Jadi kategorikan ada pekerjaan tanah yang kecil, ada yang besar ya. Misalkan Anda bikin perumahan lah, bikin satu rumah, nanti harus sudah bisa mengukur ya, oh itu pekerjaan tanahnya kecil lah. Cuma gali pondasi gitu ya, 1 meter, nanti ada tanah sedikit ditimbun lagi, habis malah kurang ya mungkin sih. Tapi jika Anda akan ada basementnya, maka bisa Anda bayangkan volumenya berapa ini nanti Anda akan menggali tanah sedalam 3 meter kali luasnya 1000 meter, misalnya 3000 kubik ya. Artinya berapa truk gitu? 1 truk, ratusan truk ya, terus akan keluar masuk. Maka nanti mungkin menggunakan alat berat ya, kalau itu basement itu perlu alat berat, perlu dirancang. Nah, di pekerjaan tanah ya, ini bisa miliaran juga ya di satu proyek seperti airport misalkan, ini ada stripping, pengupasan ya. Jadi tanah Anda bayangkan itu dulu di Jogja Airport ya, JIA gitu. Dulu adalah lahan pertanian,
Nah, maka itu harus dibuang dulu kan, setengah meter paling nggak mungkin ya, di stripping, dikupas dulu, dibuang keluar. Nanti ada bagian yang tinggi dipotong, digeser ke yang rendah. Ada bagian cekungan perlu timbunan, ambil tanah dari tempat lain. Ya, jadi ini perencanaan tanah. Nah, kegiatan semacam ini jadi misalkan tadi ya di airport ini perlu timbunan ini, quarry dari tempat lain, misalkan dari gunungnya jauh tempatnya di sana. Nah, maka di sini Anda akan mengambil tanah di sini. Ya, ini namanya dari natural atau bank condition, ya, lokasi aslinya dikeruk itu dimasukkan ke truk. Di sini akan mengembang. Ya, jadi kalau di sini 1 kubik, di truk menjadi 1,25 kubik ya, terus menjadi 1,25 ini menjadi 0,9 dipadatkan. Nah, jadi dengan Anda tahu metode pelaksanaan seperti ini, Anda juga akan bisa lebih memahami dalam menghitung biaya ya. Jadi misalkan Anda di sini akan menghitung biaya penimbunan ini. Anda harus menimbun 1000 kubik tanah dalam kondisi compacted yang sudah dengan nilai CPR sekian misalkan gitu kan. Nah, itu Anda harus hati-hati berapa ini harganya ya. Jangan sampai Anda hanya tanya ke pemilik tanah di sini, Pak, 1 kubik tanah di sini berapa? Misalnya Bapak di sini bilang 1 kubik 100.000, 1 kubik 100.000 kalau tanah di sini. Ya. Tapi ya ditambah transport mungkin 110. Di sini menjadi berapa ya? Nah, itu Anda harus bisa menganalisis, nanti menentukan bagaimana cara membeli tanah yang paling murah gitu. Supplier pengadaan tanah misalkan. Anda diberitahu, Mas, Anda lihat anggarannya, RAP Anda 110, wah lumayan, udah untuk 10% gitu ya. Terus Anda, oke, setuju gitu ya. Nah, terus kirimlah 3.000 kubik misalnya. Nah, begitu Anda bayar, ini mengklaim ke Anda gitu, Mas, udah berapanya? 3.000 kali 100.000. Berapa? 300 juta atau 3 miliar? Ya, katakan 300 juta itu ya. Nah, Anda bayar 300 juta, terus Anda bilang, loh, kok ini baru dapat bukannya 3.000, tapi baru 3.000 kali 0,9 ya, karena ternyata dipadatkan menyusut. Baru dapat 2.700 gitu. Terus Anda ngeklaim ke drivernya, Pak, ini kok belum selesai, ini harusnya kan 3.000, tingginya sekian gitu ya, ini belum tercapai. Terus drivernya bilang, loh, kan Masnya memeriksa sendiri tiap gitu. Di mana salahnya gitu. Nah, ini Anda jadi tahu ya, kalau ya karena Anda beli itu di sini di truk itu tanahnya itu kondisinya loose ya. Padahal Anda mengerjakan nanti dibayar oleh owners, kondisinya adalah compacted. Nah, jadi harus hati-hati. Dari awal Anda sudah tahu bahwa oh, kalau di sini saya diminta menimbun 1.000, berarti atau 1.000 lah, karena diminta menimbun 1.000 kubik, maka saya perlu loose material berarti 1.000 itu kondisi 0,9 ya. Berarti di sini 1,2 bagi 0,9 ya. Itu ya betul ya. Ini satu kan. Iya. Jadi ini sebagai. Jadi Anda perlu loose-nya lebih banyak loh. Nah, sehingga kalau tadi memberi
penawaran 100.000 per kubik, mungkin Anda akan nawar ya, karena jadi, wah nggak masuk ini di anggaran gitu. Sama saja di sini ya, jika di kondisi tanah apa harganya supaya Anda masih untung gitu kan kalau Anda jadi kontraktor. Ini disebut kondisi bank, ini file mengembang, terus compacted. Ada pertanyaan barangkali sampai di sini? Cukup jelas atau ada yang masih belum jelas cara perhitungannya tadi? Mudah-mudahan bisa ya. Beri Padantia, bagaimana? Baik Pak, sedang mencoba memahami Pak. Mencoba memahami dan meresapi ya. Tapi jangan sambil tidur loh ini. Kok masih pada silent benar ya. Di kelas A kemarin malah banyak yang tanya. Jadi, silahkan pada tanya aja ya. Jangan segan-segan untuk ingin tahu. Gitu. Permisi Pak, izin bertanya. Ya boleh, silakan Mas. Untuk yang itu ya Pak, yang misal perbandingan 1,25, 0,9 itu semua tanah itu seperti itu atau tergantung tanahnya ya Pak? Oh ya bagus. Ini jadi itu namanya sudah punya insting engineering begitu ya, bagus. Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi nanti ada hitungannya. Nah, ini sebenarnya di bawah. Nah, ini ada rumusnya, belum saya next. Jadi ada rumus-rumusnya. Tentunya tergantung dari sifat-sifat tanah ya. Anda mungkin belajar itu ada mungkin ini pelajaran paling mudah di mekanika tanah. Ada soal faktor, ada sering faktornya. Ini tergantung dari unit weight-nya ya, berat jenis tanah. Jadi tanah itu kan punya berat jenis sendiri-sendiri ya. Makanya biasanya kalau proyek besar ya, misalkan di pekerjaan jalan gitu, banyak cut and fill. Banyak tanah ya, perlu tanah banyak. Nah ini perlu survei di beberapa lokasi ya, karena belum tentu harga yang murah itu pada akhirnya itu paling murah gitu. Artinya tanah itu punya berat jenis ini, karakter berat jenis yang varia. Jadi mungkin ada satu tanah yang lokasinya dekat misalkan. Nah itu nanti menjadi boros di delivery-nya ya, di transportation-nya ini, di pembangunannya. Karena jadi mengembang, sebentar aja truknya udah penuh, harus jalan, akhirnya truknya bolak-balik banyak. Ini hanya contoh aja. Intinya adalah bahwa terus nanti kalau dipadatkan akan memadat lagi ya. Ini nilainya 0,9, 1,25, itu tergantung dari ini. Gitu Mas? Baik Pak. Ada lagi yang lainnya? Saya jelaskan. Nah, kemudian Anda juga mungkin ini sudah belajar di pemindahan tanah mekanis gitu ya, ada siklus. Anda mengambil tuang ke truknya pakai alat-alat seperti grader, seperti
ekskavator, bulldozer. Gitu. Tapi kalau jauh pakai truk, gitu kan. Terus nanti di lagi ya. Nah ini yang akan menentukan nanti schedule ya, durasinya. Pengaturan truk. Ini juga jadi alat berat yang paling efisien dan efektif. Nah ini alat pada pekerjaan tanah. Ya tadi di pekerjaan pembangunan rumah tinggal atau rumah sederhana ya 2 lantai, itu mungkin cukup dengan alat-alat manual ya. Mungkin fondasi footplat sedalam 2 meter itu masih bisa ya dengan skop cangkul. Tapi kalau 5 meter sebaiknya pakai ekskavator ya supaya cepat. Alatnya bisa ekskavator, bulldozer, alat pengangkut. Ini untuk mendorong memindah tanah gitu sambil dipotong elevasinya sambil dipindah ya didorong ke satu titik. Ekskavator ini lebih untuk mengeruk itu ya, mengambil, bisa juga untuk memotong pohon dan sebagainya. Ini juga bagian dan mukanya seperti ya, memotong akar-akar. Macam-macam traktor yang lain. Ini menggunakan roda karet, ada yang menggunakan crawler ya. Ini lebih kuat ya. Dan di ini ya, kelabang gitu ya istilah bahasa Indonesianya. Crawler pakai truk. Jadi Anda harus motong tadi di trek jalan misalkan ya. Tapi lebih aman ya. Alat pengangkut vertikal material harus di titik yang bisa menjangkau seluruh area proyek ya. Jadi harus dirancang dulu ya, denahnya seperti apa, kondisi proyeknya seperti apa, sehingga tower crane-nya ditaruh di mana ya. 1 cukup tidak atau harus 2. Jadi nanti ini bisa dari sampai ke sana, bisa berputar 90 derajat. Proyeknya pendek ya, pasang towernya jangan tinggi ya, jadi tidak efisien ya. Ada mobile crane. Ya kalau tower crane biasanya lebih mahal ya sewanya. Mobile crane bisa jadi lebih murah. Kapasitasnya ya tidak sebesar tower crane. Juga kecepatannya ya mungkin ini perlu manuver. Tower crane bisa lebih. Oke, kemudian pekerjaan kalian, bagaimana membuat kalian? Jadi pertama cek kondisi tanah, sudut kemiringan, apa perlu ditimbang tanah atau style gitu ya. Jadi Anda mau menggali tanah, ini karena biasanya kepengen efisiensi ya, supaya biayanya paling murah, maka kepengen menggali biasanya tegak ya. Misal ingin menggali footplat ya, pondasi footplat 2 meter kali 2 meter kali kedalamannya 3 meter. Digali persis seperti itu ya, 2 kali 2 kali 3 gitu kan. Supaya cepat gitu, jadi 2 kali 2, 4 kali 12 kubik lah. Lebih banyak galiannya atau jadi lebih lama, lebih mahal. Ya, tapi harus dilihat
kondisi tanah kan. Kalau tanah itu berpasir, ya tidak bisa ya. Tidak bisa membuat galian tegak, toh, pasti miring. Bahkan mungkin perlu seat pile gitu. Nah, ini jangan sampai belum diberi. Saya pernah di satu proyek itu ada pekerjaan basement, galian 3 meteran. Adanya tidak menggunakan seat pile ya. Sehingga ketika kita minta pakai seat pile, nggak mau gitu ya, bisa dikatakan seat pile-nya ini mahal. Ya kontraktor cuma mau modal nekat aja. Dia cuma bilang, ya pokoknya kita jamin Pak, nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab kami gitu. Ya itu repot. Pinggirnya ada bangunan existing, bangunan lama gitu kan. Itu kalau longsor, nanti bangunan di sampingnya ikut longsor gimana? Bisa malah kerugiannya sangat besar sekali ya. Jadi ini perlunya kita belajar metode pelaksanaan. Jadi kontraktor sudah berpikir, oh ya ini ada galian basement, tanahnya berpasir atau tanahnya itu sudut, apa itu sudut normal tanahnya ya, di ilmu mekanika tanah itu ada sudut kemiringan normal tanahnya, jadi tanah itu dalam kondisi normal pasti akan miring berapa derajat ya. Nah sehingga karena kalau miring itu tidak mungkin, di pinggirnya ada bangunan misalkan, kita perlu seat pile. Nah ini harus diperhitungkan gitu. Saya perlu seat pile berapa meter persegi nih, keliling ini harus dipancang, berapa biayanya pasang seat pile ini. Nah jika itu sudah dianggarkan, maka di pelaksanaan juga nanti akan terrealisir ya. Tapi kalau lupa, belum dianggarkan ya, tadi yang terjadi terus modal nekat ya, dan itu meresahkan semua pihak ya. Konsultannya resah, takut, ownernya juga takut gitu ya. Nah ini hal-hal yang harus Anda ketahui, mudah-mudahan ke depan semakin profesional lah ya. Kemudian pengaturan alat berat dan truk, gimana nanti ada. Kalau tanah ada airnya, maka ada namanya pekerjaan dewatering ya. Anda mau ngecor footplat, ini kalau saya bilang ngecor footplat, Anda mestinya sudah tahu semua lah. Ya, sudah semester berapa ini mata kuliah? Metode konstruksi kan semester 6 ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu ini. Apa itu ngecor footplat? Rama Mahesa, coba tahu nggak apa itu ngecor footplat? Mana Rama, coba. Baik Bapak. Ya. Itu pengecoran fondasi footplat ya. Nah, saya tahu belum apa itu, kalau saya menyebut mengecor fondasi footplat itu Anda tahu nggak itu pekerjaan seperti apa gitu? Pekerjaan fondasi Bapak. Nah, sudah pernah lihat belum bentuk fondasi footplat itu? Kalau secara langsung kemungkinan belum pernah Bapak. Oh belum ya? Iya. Anda sudah kerja praktek belum? Oh belum Bapak, saya masih semester 4. Oh semester 4. Ini kan semester 6 ya, Menkon ya? Iya Bapak. Mengambil mata kuliah semester 6. Sudah mengambil duluan ya? Iya Bapak. Oke. Kalau dari segi teori gimana? Sudah ada mata kuliah yang mengajari apa itu fondasi footplat belum? Secara teori kemungkinan masuk dari mungkin struktur bangunan ya Pak. Struktur bangunan itu ya? Oh, saya juga dulu kayaknya yang ngajar ya? Iya Bapak. Belum, ini belum rancangan beton itu? Yaitu material teknik sipil. Kalau teknologi beton mungkin belum Bapak. Oh belum ya? Kalau perancangan fondasi sudah belajar belum? Perancangan fondasi belum juga Bapak. Ini matkul semester 4 itu ada fondasi dangkal begitu Pak. Tapi kalau perancangan fondasi belum. Iya, maksudnya kayak fondasi itu sudah ada ya?
Fondasi. Itu mungkin untuk perhitungannya dong Bapak. Kalau untuk perancangannya belum sampai gitu. Jadi ya makanya saya perlu mengecek seperti ini kadang-kadang. Barangkali ada terminologi yang belum gitu jelas atau Anda juga belum footplant itu seperti apa gitu. Tapi ingat ya, mudah-mudahan ya bentuknya ya kan kayak telapak gitu kan, telapak di bawah kotak itu di dalam tanah gitu ya. Ya oke. Ini kalau ada yang ingin tanya pokoknya tadi ya, jangan segan-segan langsung aja. Nah itu jadi tadi, nah misalnya seperti inilah, mau gali tadi kalau ada airnya ya di sini ada air gitu ya. Anda akan membuat fondasi, di sini kok ada airnya, nah, maka Anda tahu, oh ya airnya harus dikeluarkan ya, dipompa keluar, itu namanya dewatering ya, dipompa airnya dipompa keluar. Nah ini bisa terjadi seperti ini ya, ketika Anda membuat galian, Anda temukan loh, ada pipa gitu ya, ada kabel. Nah maka tentu ini harus dipindah dulu ya, tidak mungkin Anda bikin fondasi asal aja di sini. Nanti terutama ya berbahaya ya, bisa pecah, bocor, apalagi kalau listrik bisa ada yang setrum, itu kan bisa banyak. Jadi kalau menemukan seperti ini ya harus dipindahkan dulu, izin, pakai prosedur ya yang aman gitu. Pindahkan. Malah pernah itu di kampus juga, di kampus UI kalau tidak salah ya. Ketika membuat galian seperti ini ketemu batu candi ya. Nah itu juga harus hati-hati ya, harus stop dulu, lapor dan sebagainya. Gitu. Jadi ini hal-hal yang tidak terduga ya bisa terjadi di pekerjaan galian. Ini contoh pekerjaan fondasi batu gali ya. Jadi tadi digali, setelah dibuat galian, kemudian dipasangi batu gali. Nah, apa saja yang perlu Anda cermati di metode pelaksanaan? Ya seperti tadi ya, yang Mbak Felisa tadi ya. Dari pengadaan materialnya itu harus diperhitungkan. Bisa Anda lihat nih, material batunya ditumpuk di sini. Mau masang fondasinya di sini. Maka batu ini harus dibawa ini. Nah, dibawa oleh para pendekar kepala batu ya ini. Nah, ini kalau melihat seperti ini Anda jangan nggak tahu apa-apa gitu ya, harus berpikir kritis lah sebagai insinyur teknik sipil gitu. Apakah ini yang pertama untuk produktivitas ya? Seharusnya yang pertama apa menurut Anda? Melihat seperti ini, melihat Pak Bekang ini ya membawa seperti ini. Apakah menurut Anda nggak ada masalah? Ya, kalau menurut Anda nggak masalah, berarti sudah ketinggalan zaman gitulah ya. Karena sekarang Anda sudah lebih baik terinformasikan dengan K3 dan sebagainya gitu kan. Cara kerja seperti ini. Idenya gimana? Ada yang punya ide nggak? Cara membawa batu ini. Anda mau bawa batu dari sini ke sini. Ada cara yang lebih baik? Gimana? Ayo, siapa bisa menjawab? Saya yakin semuanya bisa menjawab, cuma malu-malu. Siapa mencoba menjawab? Apila Freya, coba. Iya Pak, mungkin pakai itu Pak, gerobak roda 3 bisa ya Pak? Pakai gerobak ya, pertimbangannya apa Anda mempertimbangkan pakai gerobak? Mungkin biar lebih efektif juga, bisa mengangkut lebih banyak batunya. Iya, jadi mulai sekarang itu ya, atas Anda dapat ilmu manajemen konstruksi, mungkin bahasanya lebih menkon gitu ya, lebih manajemen konstruksi lagi. Tadi orientasinya itu
lalu ke paling tidak lebih murah Pak gitu ya, karena biaya gitu. Baru nanti dirunut ke belakang kenapa biayanya lebih murah? Ya karena bisa lebih cepat, bisa lebih membawa banyak material, lebih produktif gitu ya. Itu bahasa Menkom. Paling mudah selalu Anda pikirkan kaitannya dengan BMW itu apa? Itu biaya mutu waktu ya. Jadi atau nanti tambah lagi K3 gitu ya. K3 produktivitas apa aja itu. Nah, itu artinya Anda memahami konsep-konsep di manajemen konstruksi. Jadi betul, ini tadi pakai gerobak dorong. Gitu kan. Anda cuma beli gerobak dorong satu mungkin 300.000 ya, tapi cukup 1 atau 2 aja kan cukup ya. Nah, tapi Pak Tukang bisa satu orang bisa langsung dorong 3 batu atau 5 batu ya. Anda bisa berhitung nih. Sekarang kalau seperti ini, saya mau mindahin batu berapa ini? Bisa dihitung. Tidak perlu dihitung 1, 2, 3, 4 ya. Tapi mungkin cukup 1 ini kira-kira berapa. Maka Anda bisa langsung menghitung. Nanti untuk bikin fondasi sekian banyak, artinya itu Anda akan memindahkan berapa ribu batu gitu kan. Nah, padahal membawa 1 batu ini dari sini ke sini Anda hitung gitu ya di lapangan. Jalan, tik pakai stopwatch sampai sini, terus balik lagi gitu ya. Ternyata perlu waktu 3 menit misalkan. Nah, berarti Pak Tukang ini dalam 1 hari bisa memindahkan berapa batu gitu kan. Bisa mindah 100 batu misalkan. Padahal 1 hari itu Anda membayar Pak Tukang 80.000 misalnya ya. Berarti kan rumus matematikanya 80.000 rupiah sama dengan 100 batu gitu kan. Nah, tapi kalau Anda pakai gerobak dorong, mungkin sama. 1 tukang membawa 5 kalinya, jadi 500 batu ya. Sehingga Anda bisa hitung untuk seluruh ini sekian ribu batu, biayanya berapa ya dengan membayar sekian ribu untuk Pak Tukang plus 300.000 untuk beli gerobak dorong. Gitu. Nah, itu Anda namanya menggunakan metode konstruksi untuk menghitung biaya ya. Juga waktunya jadi lebih cepat toh. Karena memindahkan sekian ribu batu semula perlu 10 hari menjadi 3 hari. Nah, berarti lebih cepat. Oke, di pekerjaan lain sekarang, pekerjaan pembesian. Sebetulnya bukan pembesian ya, tapi penulangan atau baja tulangannya. Kegiatannya terdiri dari perakitan, atau terdiri dari penyimpanan, fabrikasi, dan pemasangan. Jadi pertama penyimpanan ya, Anda perlu menyimpan tulangannya taruh di mana, terus nanti fabrikasi itu dari motong, bengkok, ketemu bentuknya ya, terus dipasang. Nah, seperti ini. Jadi yang harus Anda persiapkan, ini nanti harus bisa masuk, dibongkar di mana, ditaruh di mana, terus nanti di pekerjaan pemotongan ya harus dipotong, dibentuk gitu. Nah, kalau jumlahnya banyak, ini pakai mesin, bisa menggunakan bar cutter atau bar bender gitu kan. Nah, ini sudah saya kenalkan di sini ya. Jadi nanti kalau Anda kerja praktek, itu Anda jangan sampai hanya bengong-bengong aja ya di lapangan, nggak tahu nih apa yang harus aku tulis, apa yang harus aku laporkan gitu. Jadi di sini udah tahu, oh itu tuh yang namanya alat pemotong besi ya. Nanti Anda foto, Anda amati, apa yang bisa saya amati di sini? Oh mesinnya ini pakai listrik atau pakai diesel, cara operasi kerjanya bagaimana ya. Di laporan Anda tuliskan, pertama menaruh besi ukuran 12 meter ke posisinya, Pak Tukang memberi tanda dengan kapur misalkan kan, tempat yang dipotong, kemudian alat ditaruh, besi ditaruh ke alat potong, kemudian potong dilakukan dengan menekan tombol ini ya, atau menginjak pedal ini. Itu kalau saya yang
menilai, saya beri nilai A ya, bisa membuat laporan seperti itu. Tapi kalau laporannya hanya alat barbender, sudah gini toh, itu berarti Anda tidak punya basic metode pelaksanaan. Jadi kalau sudah dapat mata kuliah ini, Anda nanti bisa menjelaskan, yang menguraikan, oh metode pelaksanaannya begini. Apa itu metode cara kerja kan ya? Apa itu cara kerja? Sentence ya, menggunakan kalimat-kalimat dengan kata kerja berupa urut-urutan pekerjaannya. Jadi Anda tulis cara kerja alat barbender nomor 1. Pak tukang mengecek dulu misalnya. Mengecek itu kan verb ya. Mengecek alat apakah bekerja dengan baik. Nomor 2, tukang yang lain mengangkat besi misalnya. Mengangkat, nah itu kan kalimat kata kerja ya. Mengangkat besi pada tempatnya. Pak tukang memberi tanda, nah itu memberi tanda. Itu sedang menjelaskan cara kerja, urut-urutannya. Baik. Berikutnya perancah. Ya, perancah itu seperti ini ya. Biasanya disebut juga scaffolding. Ada yang menyebut support gitu ya. Ya, ini bentuknya seperti ini ya. Ada frame-nya, ada cross brace. Kemudian begisting. Nah, jadi kalau ini itu perancah atau bracing ya. Kalau begisting itu ini yang membentuk bentuk betonnya. Jadi biasanya materialnya dari plywood, diberi rangka gitu ya. Begisting. Nanti dibaca sendiri nih ya syarat-syaratnya. Pekerjaan begisting. Nah, biasanya pekerjaan begisting ini dilakukan di bengkel kayu ya. Jadi tadi di set plan itu ya, Anda menentukan lokasi bengkel kayunya di sini. Nah, artinya ini tempat untuk pekerjaan kayu ya, untuk mensupport semua kegiatan proyek. Bisa untuk membuat ini scaffolding, atau mungkin membuat kayu, dan konstruksi kayu lainnya ya. Yang bekerja namanya tukang kayu ya. Nah, ini bisa pakai deblit-deblit seperti ini, atau pakai seng atapnya yang lebih bagus. Ya, ini nanti keputusan Anda ya, kalau Anda sebagai project manager, gimana, apakah cukup seperti ini? Kalau menurut saya ya kurang layak ya seperti ini ya. Hujan nanti bocor semua. Nah, angin bisa itu hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan gitu ya ketika menyusun rencana alat-alat ini. Begisting slope. Nah, kalau begisting kolom ini tentu Anda tahu 4 sisi ya. Seperti ini. Kalau slope hanya 2 sisi karena bawahnya biasanya pondasi dan nanti besinya tinggal taruh di sini, maka slope-nya begistingnya tinggal kiri kanan. Nah, kalau Anda tahu metodenya seperti ini, maka Anda nanti akan bisa menghitung berapa material yang saya butuhkan ya. Berapa biaya untuk begisting slope, yang tentunya ini lebih murah daripada begisting kolom ya. Kalau ini Anda jelas di sini sudah punya feeling ya, tadi ya, feeling of engineering. Oh, ini tentu harus lebih bagus ya begistingnya. Karena lebih bagus, ini tentu lebih mahal gitu kan. Di sini, oh ini nanti tidak sebagus kolom, kelihatannya tidak semahal itu. Nah, sehingga ketika Anda menghitung biaya begisting untuk beton, itu tidak pukul rata ya. Pokoknya gunakan standar dari PUPR, begisting per 1 meter persegi. Kebutuhannya sekian, bahannya sekian, biayanya sekian ya. 1 meter persegi ketemu 500.000 misalkan. Nah, padahal itu untuk mana 500.000? Untuk kolom atau untuk slope? Ini tentu jauh lebih murah ya. Nah, ini tadi karena Anda
tahu apa itu metode ya. Anda bisa bayangkan gimana sih caranya bikin Bexisting Slope. Oh, ternyata begitu ya. Nah, itu jangan hanya tahu begitu, oh begitu caranya. Jangan hanya seperti tadi ya, saya ilustrasikan. Kalau Anda KKN, mau bikin beton gitu, terus Anda dari teknik sipil, oh aku tahu bikin Bexisting Slope gini caranya. Tapi lebih dari itu tadi Anda jadi tahu, oh biayanya sekian. Gitu. Ternyata ini lebih murah dari itu. Nah, itu hal-hal yang harus bisa Anda kembangkan. Nah, ini bisa juga Bexisting Slope, tapi ya pakai plywood juga, boleh aja ya. Nah, tentu kontraktor punya pertimbangan, karena ini mungkin bisa digunakan sampai 5 kali, hasilnya bagus. Ya. Saya pernah menemukan proyek bermasalah ya, bikin slope itu sampai kayak ular ya. Belok kiri kanan. Wah, ini besok kalau pasang tembok gimana ya? Jadi ada tembok yang nggak dapat slope. Nah, ini karena metode pelaksanaannya tidak benar. Pembuatan beton, nah ini cara membuat beton. Ini seperti ini. Kalau sederhana, pakai sekop, cangkul, ya, itu kerikil, pasir dicampur dulu, kemudian baru dikasih semen, diratakan lagi, baru kasih air. Jika menggunakan mesin aduk beton, itu air dulu dimasukkan, kemudian semen, jadi halus-halus dulu ya, baru pasir, baru kerikil. Balikannya yang manual tadi. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, coba nanti kalau Anda di lapangan, ya. Sering yang terjadi bagaimana? Jadi Pak Tukan akan masukkan air dulu, kemudian semen, kemudian pasir itu dimasukkan langsung dengan skop ya. Apa masalahnya? Seperti ini, kalau langsung dengan skop. Enggak. Permasalahannya apa kalau langsung di skop aja? Ya jadi tidak terukur ya. Padahal Anda sudah belajar dari mata kuliah beton gitu. Bahwa beton itu ada mutu betonnya. Ada campuran 1, 2, 3 atau mungkin campuran sekian kilogram ya. Nah, artinya apa? Itu harus terukur ya. Nah, sehingga nggak boleh pakai skop langsung, harus pakai ini supaya terukur. 1, 2, 3, oh berarti 1 bagian semen, 2 bagian ini pasir, kemudian nanti takaran ini 3 kerikil. Oke, ini ada yang dengan ready mix, dengan konkrit tank. Ada juga dengan paket, ya, ini juga dengan tower crane gitu. Perawatan beton, nanti setelah beton itu dibongkar cetakannya harus dirawat ya. Bisa dengan plastik semacam ini atau dengan karung basah atau disirami. Kemudian berapa lama membongkar Bexisting itu juga ada aturannya. Kolom itu 14 jam sudah boleh dibuka ya. Sehari ya, sehari aja sudah bisa dibuka. Kenapa kok perlu membuka cepat-cepat? Ya kontraktor tentu kepingin menggunakan secepatnya ya, ini dibongkar bisa dipakai untuk next kolomnya ya. Sehingga sehari sudah boleh. Tapi kalau plat itu 2 minggu ya, ini bukan 14 jam ya. Ini kalau ini 14 jam kalau plat itu hari ya. 2 minggu. Kemudian balok lebih lama lagi karena balok itu menopang plat ya. Paling berat konstruksinya itu balok, sehingga harus 3 minggu ya, harus 21 hari ya, baru boleh. Dan pracetak itu sudah jadi ya, tinggal instalasi gitu. Biasanya dibuat di pabrik, nanti dikirim ke lokasi proyek. Keunggulannya apa? Lebih cepat ya. Ini misalkan Anda mau bikin gedung seperti ini. Kalau ngecor konvensional kan ini dicor dulu satu-satu, ditunggu. Kalau ini kan bisa ngecor di tanah,
kontraktor, dibongkar, nanti tinggal diangkat. Ini Pak. Pekerjaan baja, oke nanti dibaca-baca lagi ya. Langkah-langkah pekerjaannya, kira nanti bisa dipelajari. Konstruksi baja, karakternya adalah di sini materialnya berat-berat ya. Kalau beton tadi, kolom itu besi relatif sedikit ya, bisa diangkat, didirikan sendiri. Begitunya bisa pakai orang-orang, diangkat. Ngecor juga gitu. Tapi kalau baja materialnya besar-besar ya, sehingga kalau tanpa alat berat ini akan sangat sulit ya. Ya di sini karakternya biasanya menggunakan alat-alat berat ya, mobile crane. Jumlah orangnya mungkin lebih sedikit ya daripada ton. Nah tadi kebanyakan pekerjaan struktural ya, atau lebih didominasi oleh pekerjaan sipil ya, atau itu lebih terkait dengan tugas-tugas Anda yang depannya itu sebagai ahli teknik sipil. Itu lebih fokusnya mengerjakan komponen-komponen struktur ya. Nah, untuk arsitektur, ini komponen-komponen seperti dinding, meskipun ini ya bisa juga kita kerjakan ya, dinding kan juga aspek strukturnya ada ya, bisa. Harus ngerti cara membuat spesi dan sebagainya. Dinding, keramik, plafon, plesteran, pacian, pencetan ya. Nah, tapi biasanya arsitektur itu ada tuntutan utamanya lagi adalah keindahan, kerapian gitu ya. Jadi pasang ini harus tahu target utamanya adalah keindahan, kerapian. Kalau struktur ini target utamanya adalah keamanan. Saya nggak tahu caranya masang baut. Saya pernah memeriksa satu bangunan, bautnya banyak yang kendor ya, wah ini sangat bahaya ya. Gimana ini kemarin kontraktornya atau pengawasnya harus tahu bagaimana cara memasang baut yang sesuai persyaratan. Ada alatnya, sekian torsi gitu kan. Oke, ini keramik, aluminium, kusen, gimana pasang kusen, ini nanti kita pelajari sendiri ya, masang bat, genteng, di ketinggian apa masang di ketinggian, untuk aspek K3-nya ya, terutama. Ya baik. Nah, kemudian di sini ini tadi saya beri tugas ya, tadi sudah Mbak Sari tadi ya, nanti akan membentuk kelompoknya, dikerjakan 4 sampai dengan 5 orang, formatnya bisa bebas, tapi saya kira nanti di PowerPoint aja ya, supaya besok Anda bisa presentasi gitu. Dikumpulkan minggu depan ya, nanti saya share kan ke Classroom. Nah ini untuk kelompok ganjil, jadi kelompok nanti kan dibagi kelompok itu ya, kelompok 1, 3, 5 dan seterusnya itu, ini Anda membuat metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan galian basement nih. Boleh mencari materi atau referensi dari proyek pembangunan basement yang cukup besar gitu ya, silahkan. Atau Anda dapatkan video, ada pekerjaan basement yang menarik, kemudian Anda screenshot ya beberapa gambar-gambarnya, itu terus Anda deskripsikan ya. Ada pekerjaan ini, urut-urutannya begini. Kemudian yang kelompok genap mengerjakan pengecoran plat lantai. Ya, bagaimana metode pengecoran plat lantai? Nanti Anda tampilkan di presentasi itu komponen pekerjaan scaffolding-nya, casing, penulangan dan pengecoran. Ya itu, jadi itu tugas ya disubmit minggu depan. Demikian materi untuk hari ini. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan juga. Silahkan.
Cukup jelas ya. Mbak, siapa tadi ya? Ketua kelas? Saya Pak, Anggita. Anggita ya, oke. Cukup jelas Mbak ya untuk Cukup jelas, tugasnya. Ya, nanti dibikin grupnya, kemudian bisa saya beri link untuk mengumpulkan tugasnya ya. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat Pak, untuk link WA grupnya. Oke, nanti saya aja ya, dikasih ke WA saya ya, sudah punya nomor saya. Ya baik Pak. Nah, nanti saya diundang juga boleh. Ya, baik. Kelihatannya sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada, oke. Baik, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya ya. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak.